Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita surah Al-Baqarah ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Surat ini atau ayat ini itu bertemakan karakter orang-orang kafir. Setelah kemarin kita membahas tentang karakter orang-orang beriman, karakter orang-orang bertakwa di ayat 1 sampai ayat 5. Sekarang kita membahas ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-6 dan yang ke-7 ini bicara tentang karakter orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengundang kita untuk mengetahui secara detail karakter orang-orang kafir. Kafir itu lawannya apa? Beriman. Beriman itu ada rukun iman disebut dengan rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kepada rasul-rasulnya, kepada kitab-kitab Allah, kepada qada dan qadar, kepada hari akhir. Hari akhir baru qada dan qadar. Kalau keimanan kita kurang lengkap, maka jangan-jangan kita jatuh kepada kekufuran. Di masa Rasulullah SAW yang dihadapi itu 3 bentuk manusia. Yang pertama keturunan orang-orang Yahudi. Kedua keturunan orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi yang mereka fanatik dengan nenek moyang mereka, yang katanya beriman kepada satu kitab yang disebut dengan kitab Taurat. Orang-orang Nasrani yang mereka yakin dengan nenek moyang mereka, yang katanya beriman kepada kitab yang disebut dengan kitab Injil. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang jahiliyah penyembah berhala, yang mereka fanatik terhadap kakek nenek moyang mereka untuk menyembah berhala. Mereka semuanya itu menghinakan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi oleh orang Yahudi dianggap sebagai junior. Sedangkan orang Yahudi punya nabi namanya Nabi Musa. Nabi Musa kemudian punya kitab namanya kitab Taurat. Kitab mereka lebih tua, nabi mereka lebih dahulu. Sementara muncul nabi berikutnya adalah Nabi Muhammad, yang ternyata Nabi Muhammad SAW itu bukan dari silsilah keturunan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi silsilahnya dari anaknya Yakub. Yakub itu anaknya Ishak. Ishak anaknya Siti Sarah. Siti Sarah istrinya Ibrahim alaihissalam. Sementara Nabi Muhammad dari Siti Hajar. Siti Hajar istri dari Ibrahim. Siti Hajar punya anak Ismail. Nah, dari keturunan Ismail inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ini, mereka sangat-sangat tidak rela jika Al-Qur'an itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ego inilah, berdasarkan kedengkian inilah, maka mereka menolak semua yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itulah yang disebut dengan kafir. Kemudian Nasrani juga begitu. Mereka mendewa-dewakan Isa alaihissalam, bahkan mengkategorikan Isa itu sebagai Tuhan. Mereka tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang ternyata Al-Quran itu juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Injil, mengkoreksi apa yang mereka katakan bahwa di Isa itu adalah sebagai Tuhan. Tapi Al-Quran mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam.
Sungguh telah kafir, kata Al-Quran, orang-orang yang mengatakan bahwasanya Isa itu, anak Maryam itu adalah Allah, adalah sebagai Tuhan. Maka dengan berdasarkan ini mereka menolak ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu di sini disebutkan innalladzina kafaru. Kafir ada sebabnya. Apa sebabnya? Karena kedengkian. Karena kedengkian. Dengki yang paling parah itu adalah kesombongan, takabur, karena merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling benar, akhirnya menolak kebenaran yang datang dari orang lain. Ini juga bisa menimpa kita kalau kita memelihara sifat takabur. Sifat takabur itu juga bisa ada pada orang yang sudah masuk Islam, tetapi dia karena kedengkian dengan orang lain, akhirnya Al-Quran yang dibaca oleh orang lain yang tidak sepaham dengan dirinya, mereka tolak oleh hatinya. Ini bisa jadi itu karena kedengkian kita, karena takabur kita. Naudzubillah. Kita berlindung dari sifat-sifat seperti itu. Kita harus bahagia, harus gembira dengan siapapun yang bersyahadat, yang mengucapkan la ilaha illallah, kita harus bahagia. Siapapun dia, walaupun kita tidak sepaham dengan dia, tapi kalau dia mengatakan la ilaha illallah, bersyahadat atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu adalah saudara kita. Mereka itu adalah satu hati dengan kita. Nah, ini namanya kita berdiri di bawah bendera Islam. Nah, dengan demikian maka kita akan sama-sama nanti dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi ya, akan hal itu. Nah, inilah sebab mereka itu kafir. Kalau sudah kafir berasal dari kesombongan, maka sulit untuk merubah, sulit untuk membuka hati. Coba kalau kita sudah merasa diri kita paling besar, paling hebat, terus tiba-tiba ada adik kelas, ada junior kita tahu kecilnya, kemudian tiba-tiba dia menyampaikan kebaikan kepada kita, apa yang kita rasakan? Mungkin kita berat untuk menerimanya. Kenapa? Karena kita tahu kecilnya. Biasanya seperti itu. Nah, hal-hal yang semacam ini nggak boleh ada pada diri kita. Kalau ada, itu nanti lambat laun itu akan menutup pintu hati. Kalau itu terjadi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Ingat, di dalam diri kita itu ada sarana, yang sarana itu menjadi wasilah kita untuk bisa mendapatkan hidayah. Apa itu? Indra, panca indra kita. Panca indra kita itu di sini disebut sam'i, pendengaran. Hati-hati dengan pendengaran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quriyal Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarlah Al-Qur'an itu. Wa ansitu, dan diamlah. La'allakum turhamun, agar kalian semuanya akan diberikan rahmat. Kalau kita sering mendengar Al-Qur'an, kemudian kita memahaminya seperti pemahaman para sahabat, maka apa yang terjadi? Wa idza sami'u ma unzila ilar rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Lihat para sahabat kalau mendengarkan Al-Qur'an. Para sahabat tuh kalau mendengarkan Al-Qur'an itu kamu akan melihat a'yunahum, mata-mata mereka itu tafidu minad dam'i, berlinang air mata. Tafidhu minad dam'i, berlinang air mata. Mimma 'arafu minal haqq, karena mereka tahu di dalam ayat itu ada kebenaran. Kalau kita sampai ke tingkat itu,
maka itulah yang disebut dengan keimanan seperti para sahabat. Oleh karena itu, peliharalah pendengaran kita, dekatkanlah pendengaran kita dengan Al-Quran, dengan sering mendengarkan Al-Quran. Kemudian di sini disebut wa ala absarihim gishaw. Hati-hati dengan penglihatan. Yang dimaksud penglihatan di sini bukan penglihatan mata lahiriah kita, tapi absar itu berasal dari basir, basirah. Basirah itu adalah mata hati. Allah tidak menyebutkan di sini wa ala a'yunihim, ya, dan atas mata mereka. Allah tidak sebut itu, tapi Allah sebut di sini wa ala absarihim. Absar itu berasal dari kata basirah. Basar, basar itu penglihatan, lebih kepada penglihatan mata hati, ya, bukan mata jasadiah, hissiyah, tapi mata hati. Nah, mata hati itu akan lebih tajam. Oleh karena itu, mari kita pelihara mata hati kita supaya lebih peka melihat kebenaran, peka melihat hikmah. Hikmah apa yang terjadi di balik peristiwa yang kita alami, kita bisa melihat hikmah. Itu namanya basirah. Untuk menajamkan basirah, maka kita perlu yang namanya menuntut ilmu. Perlu apa? Menuntut ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Al-Quran seperti itu bicara. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui dulu tentang la ilaha illallah. Fahami tentang la ilaha illallah. Sehingga apa? Sehingga kita bisa merasa bahwa kesombongan itu tidak ada lagi di dalam hati kita. Karena apa? Karena yang besar itu hanya Allah. Jadi ada peluang ketakwaan seseorang itu ada vertikal, ada di ke atas, ada ke bawah. Itu peluang yang setan itu tidak sanggup untuk mengalahkan kita. Setan itu berjanji kepada Allah bahwa dia akan mengganggu manusia. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Mereka itu berjanji mengganggu manusia itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Mereka lupa. Ternyata dari atas mereka lupa. Kemudian mereka lupa juga ada peluang dari bawah. Jadi kalau orang yang sudah menggunakan peluang di atas dan di bawah, maka mereka tidak akan bisa tergoda oleh syaitan. Apa yang ke atas? Yang ke atas itu menyerahkan kebesaran itu hanya kepada Allah Subhanahu. Ke bawah, apa ke bawah? Ke bawah itu adalah diri kita. Diri kita itu harus tawadhu. Harus tawadhu. Kita ini manusia banyak kekurangan. Kalau kita punya kelebihan, itu hakikatnya bukan diri kita. Hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya ilmu, itu hakikatnya bukan dari diri kita, tapi itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang memuji kita karena ilmunya, itu sesungguhnya mereka bukan memuji kita. Sesungguhnya mereka itu sedang memuji ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika itu yang ada dalam diri kita, insya Allah kita akan terhindar dari karakter orang-orang kafir yang disifati di dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 6 dan ayat yang ke-7. Apa janji Allah untuk mereka? Walahum adzabun azim. Bagi mereka itu adalah azab yang sangat besar. Tentu kita pastikan ini bukan kita. Ini adalah bukan kita. Kita adalah orang yang beriman, yang setia dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat untuk diri kita dan kita jadikan sebagai karakter kita dimanapun kita berada, dan Allah memilih kita sebagai hamba-hamba yang nanti akan dikumpulkan bersama di padang mahsyar menjadi golongan orang-orang pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.